Itu Sionisme yang saya katakan tadi, dia sebagai suatu bangsa yang ada di Palestina, tetapi dia tidak punya negara. Karenanya, ya, terpencar-pencarnya itu dengan melalui penindasan, sehingga muncullah nanti seorang tokoh Yahudi yang kaya pada zaman itu, ya, tahun 1884, namanya Theodore Herzl. Theodore Herzl itulah membangkitkan semangat orang Yahudi dengan mengambil suatu moto Sionisme. Sion asal kata dari bukit, isme paham, jadi paham Sionisme. Jadi dengan mengambil, ya, tema Sionisme, kembali ke Sion, berarti kita kembali ke tanah suci mereka. Bukit Sion itu adanya di Palestina. Bukit itu salah satu bukit yang ditempati Nabi Daud. Kapan dia menang dalam peperangan, kapan dia mendapat musibah, kapan dia meminta doa, dia harus naik ke Gunung Sion. Disitulah menurut kepercayaannya ketemu dengan Tuhan. Makanya Sion itu dia sangat muliakan sebagai bukit yang suci, namanya di Palestina. Yang sekarang namanya Bukit Al-Quds, itu ya Sion. Jadi mengambil nama tema kembali ke Sionisme, memberikan semangat, motivasi orang Yahudi yang ada di penjuru dunia untuk bangkit bersama-sama menuju ke Palestina. Itu berapa ratus tahun kurang lebih, ya 600 tahun dirancang, mulai, ya, babakan. Akhirnya itu tercapai melalui suatu perjanjian, ya, memudahkan mereka itu melalui dekret, namanya dekret Kateswik, kemudian perjanjian Balfour. Itulah yang memudahkan mereka itu menduduki Palestina yang sekarang telah dikuasai oleh Israel. Itu ya. Ya, jadi ini disponsori oleh seorang tokoh, ya, mereka merasa berketurunan orang Yahudi. Kekayaannya sangat-sangat melonjak, ya. Sangat kaya, ya, orang Yahudi yang sangat kaya, namanya Theodore Herzl. Bagaimana dimanfaatkan kekayaannya itu? Karena melihat Palestina di bawah kekuasaan Turki Utsmani itu yang berkuasa kurang lebih 700 tahun dengan menguasai barat dan timur, ya, masa Turki Utsmani, ya, sampai dia mengalami kemundurannya. Kemundurannya itu pada tahun 1800-an, ya, sudah mulai mundur, sudah bangkrut. Ya, jadi Palestina yang mereka kuasai oleh Turki Utsmani selama 400 tahun lamanya, dia hanya, ya, orang Palestina hanya bisa menikmati kesejahteraan itu selama 50 tahun di bawah kekuasaan Turki Utsmani. 350 tahun lamanya itu bagaikan Palestina kota mati karena Turki Utsmani sudah bangkrut. Nah, jadi nanti inilah Theodore Herzl, ya, menawarkan dirinya supaya dia membeli kota Palestina itu melalui Khalifah terakhir, yaitu Khalifah Sultan Abdul Hamid Turki Utsmani. Saya membeli Palestina ini, tapi Sultan Abdul Hamid tidak mau memberikan, dan berbagai macam negosiasi Sultan Hamid tidak mau. Dan terakhir dia menulis surat bahwa saya tidak berhak menjual tanah Palestina ini walaupun sejengkal saja, karena dia adalah hasil tetesan darah sampai darah terakhir umat Islam memperjuangkan. Lebih baik saya mundur jadi khalifah daripada saya menjual kota Palestina ini walaupun sejengkal. Nah, akhirnya mereka tidak jual dan dia juga sudah mundur. Itulah terakhir kekhalifahan dalam Islam dengan runtuhnya Turki Utsmani tahun 1924. Tidak ada lagi kekhalifahan dalam Islam. Itu Sionisme. Jadi dari situlah maka Sionisme nanti berdiri, ya, melalui
dekrit-dekrit ya, perjanjian-perjanjian ya antara Prancis dan Inggris, kemudian nanti ditangani oleh Amerika Serikat. Akhirnya mereka menduduki Palestina dan mendirikan ibu kota di sana, namanya ibu kota Israel sebagai ibu kota internasional ya. Itu. Terus bagaimana hubungan Kristen? Materi keempat ini sudah hadir ya pada saya punya acara. Hubungan Kristen dan Islam periode pertengahan dan modern. Jadi hubungan yang ini kita hanya disuruh pada periode pertengahan. Periode pertengahan itu adalah periode di mana ya Islam sudah mulai mundur. Nah, Islam sudah mundur ya karena ya itu ada namanya perang salib. Itu periode pertengahan yang berlangsung kurang lebih 200 tahun. Mulai tahun 1096 sampai 1292 berakhir perang salib. Itu hubungan Kristen dan Islam sangat-sangat kompleks, tidak ada kedamaian. Tapi sebenarnya kalau kita mau melihat awal sejarah hubungan Islam dan Kristen pertama diutuskan mereka itu Jibril, namus sebagaimana halnya Nabi Musa. Dia akan menjadi nabi dan rasul di kemudian hari. Sekiranya saya masih hidup, saya bisa mempertahankan nabi. Tapi sayangnya saya sudah tua. Ya, nah Khadijah menyatakan apakah nabi itu mendapat siksaan dari kaumnya? Nah, itu si Warqa bin Naufal pamannya Khadijah menyatakan semua nabi yang diutus itu mendapat tentangan. Tidak ada nabi yang tidak mendapat tentangan. Nah, itu satu hubungannya bagus. Terus ketika Nabi Muhammad hijrah ke Habasyah, itu setelah ia mengalami penindasan yang luar biasa dari kafir Quraisy, maka Nabi menyuruh pengikut-pengikutnya itu pergi ke Habasyah di Raja Najasyi. Ia menyatakan, pergilah kamu ke Najasyi di Ethiopia, di sana ada seorang raja yang adil dan sangat bijaksana. Kamu akan dilindungi. Nah, pergilah umat Islam di sana, beberapa orang, ada lebih 50 orang. Nah, di situ dilindungi oleh Raja Najasyi, padahal dia orang Kristen. Ya, bahkan di dalam sejarah dikatakan dia ada itu masuk Islam. Ketika dia masuk Islam itu banyak demo yang dihadapi oleh Raja Najasyi ini, tapi dia menghadapi semua pendemo-pendemo itu ya dengan bijaksana. Mereka didemo karena dia berubah agama, mengikuti agamanya Nabi Muhammad. Dan sekarang di sana ada masjid-masjidnya komunitas muslim pada zaman dahulu kala. Hanya mereka itu tidak terawat karena Islam tidak sampai ke sana. Penyebaran Islam tidak sampai ke sana. Itu hubungannya bagus. Hubungan yang bagus kedua, ketiga kalinya, ketika Nabi Muhammad hijrah ke Madinah, dia mengirimi surat kepada beberapa pembesar-pembesar dunia, Raja Persia, Raja Romawi, Raja Mesir, Hims, ya ada yang menolak, ada yang dibunuh utusannya, ada juga yang menolak tapi secara halus. Salah satu yang menolak itu adalah Mokokis, Raja Romawi. Dia menolak surat Nabi yang mengajak mereka itu untuk masuk Islam. Lalu dia tidak mengatakan menolak, tapi dia kirimi harta yang banyak. Kemudian dia juga mengirimi dua orang perempuan, yaitu Sirin dan Maria. Nanti di kemudian hadiah itu diambil oleh Nabi dan istrinya nanti diperistrikan ya. Perempuan itu namanya Maria, itu diperistrikan oleh Nabi. Itu ya Maria Al-Qibti. Yang salah seorang istri Nabi yang punya anak selain dari Khadijah, yaitu anaknya namanya Ibrahim. Nah, itu hubungan.
masuk Islam, kamu akan dilindungi.